Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min azabin alim wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal al-wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan ini kita berada pada bulan Rajab, bulan yang di dalamnya terjadi peristiwa Isra Mi'raj yang pada hari ini bertepatan dengan 28 Rajab 1442 Hijriah. Peristiwa Isra Mi'raj ini mengundang tantangan besar setelah Al-Quranul Karim disodorkan oleh Allah kepada manusia. Peristiwa ini membuktikan bahwa ilmu dan kudrat Allah meliputi, menjangkau, bahkan mengatasi segala yang finite dan infinite tanpa terbatas waktu dan ruang. Kejadian sebelum Isra Mi'raj, nahli kejadian tahun ke-10 Hijriah, itu dikenal sebagai tahun duka cita. Kenapa? Siksaan kepada para Islam yang baru memeluk agama yang hanif ini disiksa. Ada laki-laki kaki tangan dan kaki tangan kanan, tangan dan kaki kanan ditambahkan pada seekor kuda menghadap ke selatan, kaki kiri dan tangan kiri ditambahkan seekor kuda menghadap ke selatan dan ke utara, dan bersamaan waktunya dihalau kedua ekor kuda yang berlawanan arah. Dapat dibayangkan bagaimana tercabik-cabiknya tubuh daripada seorang Islam pada waktu itu. Belum lagi seorang wanita ditelanjangi, ditombak oleh jalan lahir tembus ke mulutnya. Belum lagi Bilal bin Rabah hanya memakai cawat, ditindisi batu yang besar, baru dikatakan, katakanlah Allata wal Uzza wal Manata salisatan ukhra adalah Tuhanmu. Tapi apa jawab Bilal bin Rabah? Ahad, ahad. Tidak ada jawaban tidak, hanya Allah, ehad, satu, satu. Tidak lama meninggallah pamannya Abu Thalib yang selama ini melindunginya. Disusul kematian kekasihnya, istri tersayang Hadijatul Kubra. Luar biasa penderitaan tahun ke-10 Hijriah ini bagi Rasulullah sebagai manusia biasa. Akhirnya beberapa teman menyampaikan, ibunda kamu itu berasal dari Taif. Cobalah ke Taif, mintalah perlindungan dari keluarga ibundamu Aminah. Tapi apa yang terjadi di Taif? Bukannya disambut dengan suara, tetapi dilempari dengan lemparan batu, kotoran unta, bahkan kotoran manusia, sampai wajah beliau berdarah-darah. Ketika itu
Rasulullah dalam situasi yang sangat sumpek, seolah-olah tiada celah harapan masa depan bagi agama ini. Tekanan fisik maupun psikologis kafir Quraisy terhadap perjuangan semakin berat dan semakin menjadi-jadi. Rasulullah sebagai manusia biasa seolah-olah kehilangan pegangan, kehilangan arah, dan kini pandangan itu berkunang-kunang tiada jelas. Nah, dalam situasi seperti ini, rupanya rahmah Allah meliputi segalanya, mengalahkan dan menundukkan segala sesuatu dengan firman-Nya, wa rahmati wasi'a kulla syai'. Rahmatku akan memberikan sesuatu kepada apa saja yang aku miliki. Demikianlah deklarasi Allah dalam kitabnya. Beliau pun, Rasulullah, pada suatu malam merintih kepedihan, mengenang kegetiran, kepahitan melangkah perjuangan. Tiba-tiba perintah Allah ke Jibril, "Hai Jibril, turunlah engkau bersama dengan kendaraan burak. Jemputlah kekasihku Muhammad." Diabadikan dalam surah ke-17 Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Rasulullah diajak oleh pemilik kesenangan dan kegetiran untuk berjalan-jalan. Sara diperjalankan untuk menelusuri dan menapaktilasi perjuangan para pejuang sebelumnya, yakni para nabi. Bahkan Rasulullah dibawa melihat langsung kebesaran singgasana ilahiyah di Sidratul Muntaha. Sungguh sebuah perjalanan yang menyejukkan, menyiram keganasan kebaran api permusuhan kaum kafir. Dan kinilah masanya bagi Rasulullah untuk kembali menenangkan jiwanya, mempermantap tekad, menyingsingkan lengan baju untuk melangkah menuju ke depan demi risalah yang diwajibkan untuknya. Artinya bahwa kita pun adalah rasul-rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melanjutkan perjuangannya ini, betapa terkadang di tengah perjalanan sama dengan kita temukan tantangan, penentangan, bahkan sesuatu yang menghadang, menyesakkan dada, bahkan mengaburkan pandangan objektif dalam melangkahkan kaki kita untuk meraih tangan kita, mengajak kita kepada sebuah perjalanan yang menyejukkan. Allahu waliyul ladzina amanu. Sungguh Allah itu adalah walinya orang-orang yang betul-betul beriman. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Disebutkanlah dalam kisah, sebelum dibawa oleh Jibril, beliau dibaringkan lalu dibelah dadanya, kemudian hatinya dibersihkan dengan air Zam-Zam. Pertanyaan, apakah hati Rasulullah kotor? Pernahkah Rasulullah berbuat dosa? Apakah Rasulullah mempunyai penyakit dendam, dengki, iri, atau berbagai penyakit hati lainnya? Tentu jawabannya tidak. Sungguh mati tidak. Beliau hamba yang maksum, terjaga dari berbuat dosa. Lalu apa signifikasi dari pensucian hatinya? Rasulullah adalah sosok uswah, pribadi yang hadir di tengah-tengah umat, tidak saja mubalik menyampaikan apa yang merupakan kewajiban baginya, tetapi dia adalah uswatun hasanah, percontohan yang indah kepada pengikutnya, sebagaimana firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan tunggu ada pada diri Rasulullah itu adalah suri teladan yang indah. Saudaraku kaum muslimin, memang betul, sebelum melakukan perjalanannya haruslah kita bersihkan hati kita. Sungguh kita semua sedang dalam perjalanan ini. Kita ini dalam perjalanan suci, bukankah kita berjalan darinya dan akan kembali kepadanya? Slogan Allah di dalam surah Al-Baqarah 156, Inna lillah
wa inna ilaihi raji'un. Dalam perjalanan ini diperlukan lentera, diperlukan cahaya atau petunjuk atau semacam arah untuk menempuhnya. Dan hati kita ini adalah intinya, yakni nurani, dan itulah lentera perjalanan hidup kita. Dengar dan sahutilah hati nurani kamu. Kemudian Rasulullah pada malam sebelum melakukan perjalanannya harus dibersihkan hatinya dan dibekali kesucian, kesabaran, hikmah, dibekali takwa, ilmu, kecerdasan, kemudian akhlak, dan yang terakhir dia diselimuti oleh cahaya atau petunjuk. Dan oleh karena itu di setiap saat dan kesempatan diperlukan bagi kita pembersihan, diperlukan air Zam-Zam untuk membasuh kotoran-kotoran hati. Hanya dengan itu hati akan bersinar tajam menerangi kegelapan hidup. Dan sungguh hati inilah yang kemudian penentu baik atau tidaknya seorang, sebagaimana sabda Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah iza salahat sa'iru amalihi wa iza fasadat sa'iru amalihi ala wahiyal kalbu. Sesungguhnya pada diri kita itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, insya Allah akan baik seluruhlah amal ibadah kita. Namun kalau daging itu buruk, maka insya Allah buruklah semua amal ibadah kita. Ketahuilah itu adalah hati. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan ayat ke-10. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah mereka yang selalu mensucikan hatinya. Wa qad haba man dassaha. Di warning Allah, sungguh buntunglah mereka yang membiarkan hatinya dalam keadaan kotor. Hatinya dengki dipupuk, hatinya dendam dibanyut, dan seterusnya. Dalam perjalanan Rasulullah Isra, beliau bertemu seorang nenek dengan dandanan menyolok, memanggil-manggil. Beliau bertemu dengan kakek yang memikul beban, makin berat tetap ditambahnya. Beliau melihat orang yang menanam kembali langsung mengetam. Beliau melihat orang-orang membenturkan kepalanya, memakan daging busuk. Samping misalnya ada daging yang nikmat lagi harum. Ada dia lihat manusia motong-motong lidahnya. Bahkan seekor onta keluar dari sebuah lubang kecil, ingin kembali, tapi mustahil akan masuk. Semua ini punya arti dan Hatib tidak akan mengartikannya. Silahkan kita download melalui Google atau Yahoo. Akhirnya, saudaraku kaum muslimin, sampailah Rasulullah di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Diajak mengasuh sejenak oleh Jibril, lalu diberikannya minuman. Ada dua minuman, yaitu susu dan khamar. Beliau mengambil susu karena memang minuman susu, minuman yang halal dan memberi manfaat kesehatan. Minuman yang berkalsium tinggi, menguatkan bertulang, dan Rasulullah menolak khamar. Khamar adalah minuman yang menginjak-injak akal, menurunkan tingkat intelektual ke dasar yang paling rendah. Sungguh memang pilihan yang tepat, karena pilihan ini adalah pilihan fitri kesucian kita. Alhamdulillah, khamar yang tadinya ingin dilegalkan sudah dicabut, tapi baru lampirannya. Lalu Rasulullah menjadi imam salat. Salat terkumpul berbagai hikmah, yaitu salat menjadi simbol ketaatan total kepada Allah. Salat kebaikan universal seorang muslim, dan beliau memimpin salat berjamaah, dan tanggung makmunnya adalah para nabi dan rasul sebelumnya. Sesudah salat, Jibril pun menuntun Rasul untuk menaiki tangga menuju ke langit. Saudaraku kaum muslimin rahimahullah, naiklah Rasulullah SAW dituntun oleh Jibril, dan beliau pun bertutur, aku sampai di langit yang pertama. Aku bertemu Nabi Adam alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku.
Naik ke langit yang kedua bertemu dengan sepupuku Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria alaihi salam. Langit yang ketiga aku bertemu Nabi Yusuf alaihissalam yang telah dianugerahi setengah dari ketampanan manusia sejangat. Langit yang keempat aku bertemu Nabi Idris yang menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Langit yang kelima aku bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Langit yang keenam aku bertemu dengan Musa alaihissalam. Lalu ia menyambutkan dan mendoakan kebaikan untukku. Langit yang ketujuh aku pun bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang sanggar kunjungnya di Baitul Ma'mur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat, dan apabila masuk tidak akan pernah keluar lagi. Dan di sampingnya itulah Sidratul Muntaha. Aku pun bertanya kepada Jibril, aku akan berangkat, tapi Jibril angkat tangan, aku hanya sampai di sini ya Rasulullah. Maka berangkatlah aku sendiri menuju Sistawa, dan di depan ars aku duduk bersimpuh sambil bertahiyat. At-tahayyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Aku datang ya Allah, semua aku serahkan kepadamu, semuanya adalah untukmu. Apa jawab Allah? Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullah barakatuh. Selamatlah atasmu wahai nabiku, barakahku dan rahmatku selalu melindungimu. Nabi pun tunduk dan mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadikas sholihin. Bukan hanya untuk dirinya, tapi dia mengatakan selamatlah aku dan selamatlah mereka umatku, termasuk kita yang hadir pada saat salat ini. Telah didoakan Rasulullah di Sidratul Muntaha di hadapan Allah. Apa jawab malaikat melihat dua sosok Tuhan sebagai pencipta, Muhammad sebagai Khalik kekasihnya, semuanya bergemuruh mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kemudian para malaikat yang lain pun, bidadari pun menyambungnya, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Semua binatang, tumbuhan, apa saja yang ada di makhluk di bumi ini dan di mana saja, semuanya sujud dan mereka mengucapkan innaka hamidum majid. Semua malaikat ini pun menyampaikannya. Maka seusai dialog dan Rasul, maka padanya Allah berfirman, diwajibkan bagimu 50 kali sholat sehari semalam. Wahai, sesungguhnya aku akan menerima ini. Namun setelah aku sampai di langit yang ke-6, Nabi Musa mengatakan umatku lebih besar, lebih tangkas, tak mampu melakukan sholat hanya 2 kali sehari semalam. Umatku yang kecil tidak mungkin melakukannya. Kembalilah. Alhasil 9 kali Rasulullah bolak-balik, tinggal 5 sampai Rasulullah pun mendengar suara, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban salat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap salat mendapat pahala 10 kali lipat. Maka 5 kali salat sama dengan 50 kali sehari semalam. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan, lalu ia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan 1 kejelekan namun ia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak akan dicatat. Dan andaikan dia melakukannya, maka dicatat 1 kejelekan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sungguh sadar bahwa betapapun nikmat berhadapan langsung dengan Yang Maha Kuasa di satu tempat yang agung dan suci, betapa nikmat menyaksikan dan mengelilingi sorga, tapi kenyataannya beliau memiliki tanggung jawab. Dan mereka, Rasulullah mengingat kita sebagai umatnya. Maka untuk itu kesenangan, kenikmatan dia tinggalkan dan turunlah Rasulullah ke bumi. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Kualitas Rasulullah kembali ke bumi dengan giat berdakwah, karena dia telah memperoleh paling tidak 5 keutamaan setelah Isra Mi'raj. Pertama adalah ketangguhan.
Kedua, kecerdasan dan talenta pengetahuan. Ketiga, kerja keras, gigih dan penuh keyakinan. Yang keempat, istiqamah tanpa ragu sedikit pun. Dan yang kelima, kesabaran dalam penyerahan diri. Dan inilah yang menyebabkan setelah hijrah ke Madinah, sesudah perang Badar, 100.000 kaum kafir Quraisy masuk ke dalam agama Islam dengan firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Bila datang pertolongan Allah, kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk kepada ajaranmu Muhammad, maka bertasbihlah, sucikanlah Tuhanmu karena dan beristighfarlah karena sesungguhnya Tuhanmu itu Maha penerima taubat. Jamaah Jumat, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka ahsan kalamullah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wardallahu anil khulafa'ur rasyidin Abu Bakar wa Utsman wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wardallahu anil khulafa'ur rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Abu Bakar wa Utsman wa Ali wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimin wa mu'minat muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba waj'alna ya Allah min ibadikas shalihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa iyyakum anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfirullaha li wa lakum wa la dzikrullahi akbar.